Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Ainun Fatimah dengan NIM A219000168 dari kelas TI 4C Stimik Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang IoT dan konsep proyek IoT yang diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah jaringan komputer. Internet of Things atau biasa yang disebut dengan IoT pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Menurut Casagras atau Coordination and Support Action for Global RFID Related Activities and Standardization mengatakan, Internet of Things atau IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data capture serta kemampuan komunikasi. Secara umum, IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep Project IoT. Yang akan saya jelaskan yaitu bernama Edopinet. Edopinet ini merupakan dompet pintar elektronik pembaca nominal uang rupiah menggunakan algoritma SHIFT. Secara garis besar, Edopinet adalah sebuah pengembangan dari dompet kulit konvensional menjadi dompet pintar berbasis Internet of Things atau IoT. Edopinet ini dirancang untuk memiliki unjuk kerja yang handal dengan penggunaan teknologi GPS, RFID reader, dilengkapi dengan mini kamera dan kemampuan membaca nominal uang. Perancangan sistem Edopinet ini dilakukan secara berurutan dimulai dari perancangan masing-masing fitur terpisah, baik dari segi sensor dan modul menggunakan microcontroller. Jika masing-masing sensor dan model sudah berfungsi dengan baik, selanjutnya akan digabungkan menjadi satu sistem yang unggul, baik dari sistem kenyamanan dalam pemakaian dan keamanan dalam keseharian yang menjadikan prototipe Edopinet ini lebih baik. Bisa dilihat di gambar 1 yaitu ilustrasi sistem Edopinet. Gambar 1 tersebut menjelaskan Edopinet berperan dalam membantu keluarga yang menderita cacat netra. Edopinet bila dibawa oleh penderita cacat netra, pihak keluarga tidak perlu khawatir karena Edopinet dapat meminimalisir resiko dan terhindar dari hilangnya si penderita cacat netra atau kasus hilangnya dan lupa menaruh dompet. Edopinet terkoneksi langsung dengan smartphone milik keluarganya dan GPS pada Edopinet akan aktif dan mengambil koordinat dan dikirimkan melalui internet ke cloud. Setelah itu, koordinat dapat dimonitor melalui aplikasi Edopinet ke anggota keluarga penderita cacat netra. Dengan diperolehnya koordinat posisi Edopinet tersebut, penderita cacat netra dapat dilacak di smartphone keluarganya. Keunggulan lain Edopinet yaitu adanya modul kamera yang difungsikan untuk mendeteksi nominal uang dengan menerapkan algoritma Scale Invariant Picture Transform atau SIP. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menciptakan sebuah teknologi Edopinet ini? Yang pertama, catu daya. Catu dayanya menggunakan power bank sebanyak 10.000 mAh. Yang kedua, metode komunikasinya menggunakan Wi-Fi. Yang ketiga, pengiriman koordinatnya diatur selama 1 kali 15 menit. Lalu yang keempat, nilai minimum untuk kamera membaca uang sebanyak 30%. Selanjutnya ada simulasi Edopinet. Bisa dilihat di gambar 2 yaitu algoritma untuk mendeteksi objek menggunakan SIP. Gambar tersebut menjelaskan algoritma yang digunakan dalam mendeteksi objek target. Awalnya, frame diambil dari kamera, kemudian dikonversi menjadi gambar skala abu-abu. Kemudian, fitur diekstraksi menggunakan gambar pelatihan. Pencocokan fitur frame digunakan untuk mencocokkan fitur di kedua gambar dan mendeteksi objek target yang diperlukan. Selanjutnya, perancangan skema elektronik bisa dilihat di gambar 3 yaitu rangkaian skema elektronik, di mana menunjukkan mikrokontroler berupa Raspberry Pi yang terhubung dengan modul kamera dan modul GPS pada pin
GPIO TX atau RX, lalu V kamera terhubung dengan port CSI pada Raspberry. Kamera ini digunakan untuk mengambil gambar uang yang selanjutnya akan diproses ke pengolah citra dengan algoritma SIP untuk membaca nominal uang. Sementara modul GPS difungsikan untuk melacak koordinasi posisi EDOPINET yang akan dikirim ke smartphone keluarga penyandang cacat netra. Sementara itu, keluaran yang terhubung dengan pin GPIO dari C adalah speaker atau buzzer, digunakan sebagai pemberi notifikasi atau alarm jika terjadi pencurian EDOPINET, atau dapat pula difungsikan sebagai speaker pemberitahu jumlah nominal uang. Lalu, ada diagram alir sistem yang bisa dilihat pada gambar 4, yaitu diagram alir perancangan pengolah citra. Gambar tersebut mengilustrasikan diagram alir pengolah citra dimulai dari mendeklarasikan objek dan library yang akan digunakan, lalu dilanjutkan dengan memuat gambar dari memori lokal Raspberry yang dinamakan prime.img. Di sisi lain, kamera diaktifkan lalu melakukan matching dari gambar yang telah dimuat dengan gambar yang dilihat oleh kamera menggunakan fitur frame-based matching. Lalu hasilnya akan dikomparasi dengan gambar referensi yang telah dilakukan deteksi menggunakan SIP juga. Dengan kondisi di atas 30% kesamaannya akan dianggap benar nominal dan keasliannya. Terakhir, kondisi yang dianggap sama akan menghasilkan keluaran berupa suara dari speaker pada Raspberry. Simpulan dari konsep Project IoT yaitu EDOPINET mampu membaca nominal uang rupiah dengan cara mengolah citra uang menjadi informasi suara yang direalisasikan dengan menggunakan algoritma scale invariant feature transform SIP. Untuk lebih jelasnya dari konsep Project IoT EDOPINET bisa dilihat di jurnal Trihartono RW dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul EDOPINET, dompet pintar elektronik pembaca nominal uang rupiah menggunakan algoritma SIP yang diterbitkan di Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.